Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? So today we are going to study about preposition of time. Okay, next. Ini ada tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa kelas 7 diharapkan dapat menjawab 5 soal pilihan ganda menggunakan preposition of time. Setelah menjodohkan gambar dengan preposition of time melalui learning apps secara tepat. Di buku kalian terdapat di halaman 66, silakan dibuka. So what is preposition of time? Preposition of time adalah preposition kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Waktu itu yang ditampilkan dalam gabungan preposition dengan objek yang mengikutinya yang disebut object of preposition. Ada 3 jenis preposition of time yang terdapat di buku kalian, yaitu on, in, dan at. Nah, ini sering sekali muncul di kalimat-kalimat. So, at digunakan untuk waktu yang tepat atau spesifik, misalnya jam. In digunakan untuk bulan, misalnya Januari, Februari, tahun, misalnya 1945, abad berapa, lalu dan waktu yang panjang intinya ini digunakan. On digunakan untuk hari dan tanggal. Nah, ingatin, on hari, in bulan, at waktu. Nah, on digunakan hari dan tanggal. Lalu mari kita lihat tabel untuk menjelaskan lebih jelas. Nah, ini tabelnya. At is used for precise times. Jadi at ini digunakan untuk waktu yang spesifik, misalnya at 10:30, jam 10.30, pada jam 10.30. At 8 o'clock, at bedtime, at breakfast, waktu tidur, makan. Lalu ada lagi in. In is used for months, bulan, years, tahun, decades, dekade, centuries, abad berapa, and long periods of time, waktu yang panjang. In 16 years time, in 1991, in December. On ini is used for days and dates, hari dan tanggal, misalnya on Friday, hari Jumat, on Christmas Day, on Idul Adha, on a summer evening. Nah, seperti itu. Hari Jumat, misalnya hari perayaan hari-hari besar, seperti itu adik-adik. Okay, next. Lagi on, pada atau pada. Preposisi on dalam konteks menjelaskan waktu bisa digunakan untuk menjelaskan hari-hari. Kata depan on biasanya diletakkan di depan hari, waktu tertentu, tanggal, serta hari-hari besar. Contoh kalimat preposition time on. On Sunday, I will visit my grandparents. Pada hari Minggu, saya akan mengunjungi kakek dan nenek. On Sunday. Sunday ini hari Minggu loh. Hari. Nah, berarti sebelum hari ini digunakan on-nya. Misalnya on Friday, on Wednesday, on Monday. Nah, lalu ada lagi, I have music class on Saturday afternoon. Saya memiliki kelas musik di hari Sabtu sore. Berarti on Saturday, hari. Nah, ada lagi, Indonesia Independence Day is on 17 August 1941. Hari kemerdekaan Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. On 17 August 1945, tanggal. Sheila will go traveling on New Year Eve. Sheila akan pergi berlibur pada tahun baru. On New Year. Nah, ini hari besar loh. Jadi on makanya on. Jadi tanggal, hari besar, seperti itu. Oke, ini ringkasannya days of the week, hari per minggu on Monday, days of the month on the 28th, tanggal 28 jar. Habis itu on day, part of the day, on Sunday morning, misalnya. Seperti itu. Days with month and day. On April, tanggal 13 April. Nah, holiday with days, misalnya on Christmas Day, hari-hari holiday, hari-hari besar.
The weekend, on the weekend, akhir pekan. Nah, akhir pekan ini menggunakan on. Seperti itu adik-adik. Lalu ada lagi in, waktu yang terrentang lama. Musim, tahun, bulan, dan abad. Ini yang lama nih. Berarti kalian menggunakan in preposisinya. Karin will celebrate her birthday in June. Karin akan merayakan ulang tahunnya di bulan Juni. In Juni bulan Juni. Januari, Februari, Maret, April, Maret, Juni, Juli, July. Nah, seperti itu. In autumn, the leaves start to fall down. Di musim gugur, daun-daun mulai berjatuhan. In autumn, musim. Autumn ini musim gugur. Musim panasnya in summer. Nah. In 1945, nah, the people of Indonesia enjoy freedom through independence. Pada tahun 1945, orang-orang Indonesia menikmati kebebasan melalui kemerdekaan. In 1941, tahun. Ini tahun. Kalau ini kan masuk tahun. Musim, bulan, dan apa. Lalu ada lagi nih. The show will start in 45 minutes. Nah, ini rentang waktu. Pertunjukan itu akan dimulai dalam waktu 45 menit lagi. Nah, in 45 minutes. Menunjukkan rentang waktu. Berapa lama lagi nih? Berarti 45 menit lagi. Pertunjukannya akan dimulai. Nah, itu kan panjang tuh. Berarti menggunakan in. Ada lagi parts of the day. In the morning. Nah, pagi itu kan panjang. In the afternoon. Siang. In the evening. Sore. Seperti itu, guys. Oke. Seasons. In winter. Nah, musim. Ini digunakan untuk musim. Ini digunakan untuk dekade. Ini digunakan untuk abad. Ini digunakan untuk parts of days in the morning. In digunakan untuk weeks, mingguan yang panjang. In for weeks, nah itu kan panjang 4 minggu. Months, bulan. In August, bulan Agustus. Years, in 2017, di tahun 2017, in 2017. Length of time, in 3 hours, nah 3 jam. Seperti itu. Nah, kalau at diletakkan di depan kata-kata yang menunjukkan waktu tertentu ataupun jam. Intinya specific time, kata yang menunjukkan waktu. He will take a nap at noon. At noon, ia akan tidur siang pada siang hari. Nah, ini kan spesifik nih, siang hari. At noon, waktu tertentu. At night misalnya, at night. I will finish, waktu malam misalnya. I will finish my class at 7 p.m. Saya akan selesai pada pukul 7 malam. Nah, kan spesifik nih jam 7. Menunjukkan jam berarti menggunakan at. Nah, ini ada lagi. She usually go to work at 7 o'clock. Pergi bekerja pada pukul 7 malam. Tolong temui gurumu di depan kelas pada sore hari. Nah, at noon. Lee Min Ho konser will start at 7 p.m. Konser Lee Min Ho akan dimulai pada pukul 7 tepat. Intinya waktu, at menggunakan waktu, in musim, tahun, bulan, dan abad, sedangkan on yaitu hari, waktu tertentu, misalnya tanggal, setelah hari-hari besar. Itu aja. I think this is all. This is all. So if you don't understand, you can ask me in column chat. So I hope you understand. Thank you.